Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Ahmad Alim LCMA sebagai dosen penguji. Mata'anallahu fi tuli hayatihi. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang ulumul Quran. Masuk pada materi yang pertama tentang kodifikasi wahyu Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu atau kalamullah, bukan kalam dari siapapun, apalagi kalamnya makhluk. Kodifikasi Al-Quran dilakukan saat zaman Rasulullah SAW dan zaman para khalifah. Setiap upaya kodifikasi memiliki keistimewaan dan kekhasannya masing-masing. Kodifikasi pada zaman Rasulullah dilakukan dengan menempuh dua jalan. Pertama, kodifikasi dalam batin dengan jalan hafalan dan ingatan. Kedua, kodifikasi dalam catatan dengan jalan tulisan dan goresan. Kodifikasi Al-Quran dibicarakan secara detail dalam kajian ulumul Quran untuk menunjukkan betapa besarnya perhatian kita kepada Al-Quran terhadap pencatatan dan kodifikasinya. Sebagaimana yang kita tahu, ayat dan surat Al-Quran turun berdasarkan sebab atau asbabun nuzul, sedangkan penyusunan ayat dan surat pada Al-Quran memiliki kaidah atau logika norma yang berbeda dari urutan turunnya wahyu. Masuk pada materi yang kedua, asbabun nuzul. Asbabun nuzul dan klasifikasi asbabun nuzul dalam studi Al-Quran. Asbabun nuzul secara sederhana adalah suatu peristiwa yang terjadi berkenaan dengan turunnya suatu ayat Al-Quran. Dalam bahasa yang lebih mudah disebut sebab turunnya suatu ayat atau surat. Secara general disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan suatu ayat turun mengenainya. Selanjutnya, hikmah pengulangan ayat Al-Quran. Imam Zarkashi Imam Masyuti mengatakan bahwa pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu tidak hanya sekedar menguatkan saja, tapi ada sisi keindahannya dari sisi balaghah dan juga dari sisi fasohah, dan itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Tidak hanya sekedar untuk menguatkan pengulangan ayat dalam Al-Quran, bisa ditemui surat. Paling fenomenal tentu pada surat Ar-Rahman. Itu merupakan salah satu pola komunikasi dalam Al-Quran, dan ada banyak hikmah di dalamnya. Selanjutnya yaitu struktur bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab ini penting untuk dipelajari karena memang bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ini adalah wahyu, bahasa yang paling fasih secara lisan, bahasa yang paling komprehensif, holistik secara makna, bahasa yang memiliki keunikan serta kesejarahan tersendiri. Sehingga bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, yaitu terdapat pada surat Az-Zukhruf, Az-Zumar, Ar-Ra'd, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, Al-Quran adalah pedoman, acuan bagi kita umat muslim, agar kita ingat dan selalu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta ingat dari apa yang dilarang oleh Allah, seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini. Al-Quran adalah warisan paling berharga yang Rasulullah tinggalkan untuk kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul." Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya,
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.